Langsung aja. Kita kadang-kadang ketemu di lantai atas, kadang di lantai bawah. Nanti kita bisa praktekin bawah dulu ya. Atau mau sampai situ aja. Kondisi jenazahnya misalnya di dalam kamar. Untuk angkatnya, Anda perlu relawan 6 orang. Boleh sini 3, sini 3. Apa dia? Pak Nur. Anggap ini di apa namanya? Tempat tidur. Kita bisa manfaatkan spray sebagai media angkatnya. Karena kita gulung ke arah dalam, Pak. Kita kalau nggak ada spray, Biasanya di spray biasanya meninggalnya biasanya di atas. Ini salah satu cara dulu. Nah, oke, silahkan digulung dulu. Terus sampai mentok. Yang paling ujung mepet ke arah kepala. Fadil. Ya cukup. Ya, ini kalau ada spray, kondisinya persis seperti ini kita bisa lakukan hal ini. Tetapi kalau nggak ada spray dan pintunya nggak luas seperti itu, kita bisa pakai cara angkat seperti ini, Pak. Tangan kiri kanan di bawah, tangan kanan kirinya di atas. Harus dipeluk. Kanan di bawah. Cuman dari satu sisi aja. Dari satu sisi. Ini kan ceritanya kalau seperti ini sudah nggak ada masalah kayak gitu. Dari satu sisi tangan kiri kanan di bawah, yang kuat, yang atas sini. Ini harus terkait. Tujuannya apa? Pada saat tenaga kita nggak kuat, kalau seperti ini makin lebar tenaga kita habis. Kalau nggak ada penopangnya jatuh mayat. Nah di sini perlu satu leader untuk mengkondisikan kayak gini. Biasanya banyak orang-orang yang seperti ini. Kita sampaikan aja. Mohon maaf, boleh kami bantu. Jadi kalau kita sudah ikut pelatihan kan lebih tahu. Bisa dengan cara seperti ini pertama, terus seperti yang peluk. tim hijau, yang nanti Kemudian hijau posisi sama yang tadi putih sudah diminta kuda-kudanya, dengan hijau nanti yang boleh ke akan sebelah sini Pak ya. Biar terbagi ini ya. dua Pak. Yang hijau boleh ke sebelah sini Pak. Jadi supaya pinggangnya nggak sakit kita. Arahnya boleh arah ke sana semua atau arah ke sana semua, tergantung kebutuhan. Paling ideal seperti ini kalau seperti ini. Ini yang diangkat ininya. dalam Pak. Yang berat itu posisi di dada, Pak. Jadi antum tangannya di samping kepala pelipis ini yang satu. Ya, Fadil berat. Tangannya gini Pak, dalam. Ya, yang satu seperti itu. Arahnya ke dalam Fadil. Ini. Iya. Oke. Kita coba simulasi angkat ya. Madepnya ke arah semua, pinggangnya diperhatikan. 1, 2, 3. Sejajar. Ya, jalan ke arah sana, Pak. Ke arah keluar itu. Sarung bawa nggak Pak? Ke sana, Pak. Saya, Pak. Iya. Oh, baik. Tadi ya mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan gitu. Ini mayatnya kita abaikan dulu Pak ya, karena udah terlanjur meninggal. Kita lihat peralatannya dulu Pak. Yang perlu disiapkan anduk, terus apron kalau ada. Apron biar nggak basah. Kemudian sarung tangan wajib nih Pak. Sarung tangan, masker wajib. Daun bidara kalau ada. Kemudian apa nih, korek kuping, kapur barus, motong kuku, gunting, sampo, sabun. Ini daun bidara sama. Kalau diperlukan hazmat, APD. Ya. Ini dulu ya, kita kembali ke sana lagi.
Duduk dua. Ya mau bantu saya boleh. Pakai ini, Pak. Dan sebenarnya ada lagi pendapat yang ada itu untuk konvensional. Kamu ya? Muat Pak. Ada jalan tuh ya? Baca dari situ. Sini kayak Muat. Itu udah jadi ya. Gak usah. Ini Pak. Kalau misalnya banyak, kalau memang memungkinkan di blender. Nah, di blender nanti dia akan keluar busanya. Kita masukkan di salah satu. Kemudian yang anggap berbicara ini. Kapur barus itu ternyata zaman Rasulullah sama dengan zaman sekarang beda. Zatnya secara zat beda, tapi secara nama sama dengan lampu zaman sekarang kan seperti itu. Terus tapi zaman dulu pakai minyak gitu ya. Nah yang sekarang itu chemical dia panas. Jadi kita sedikit aja. Kecuali kita ada yang pernah kami dapat dari Arab itu nggak panas, boleh kita pakai air sedikit. Lagi ke sini. Cukup sebelah sini. Nanti yang keluarga biasanya keluarga ini kita minta bantu untuk nyebokinnya pakai tangan yang sebelah sini yang nyebokin semuanya sih pakai sarung tangan nanti ya. Ini yang nyebokin nanti pakai tangan kiri Pak. Kebetulan habis sarapan banyak tadi. Belum nyebok juga ya? Belum. Kalian nanti. Ya, sarung tangan buat yang nyebokin minimal 2. Jadi setelah kita nyebokin, kan kita najis. Ya, kita ganti. Masker juga kita pakai Pak ya, kita nggak tahu kondisi jenazahnya seperti apa. Kalau kayak gini soalnya insya Allah. Yang nggak soalnya nggak kotor. Oke, kita lanjut. Memandikan jenazah ada tiga tahap. Tahap pertama, bilasan pertama pakai udara. Bilasan kedua pakai sabun. Nah, sebetulnya dalam udara dan sabun fungsinya sama. Kemudian yang terakhir pakai sabun. Berarti sebelum kita mulai itu kita bersihkan dulu Pak kotorannya. Nah, kalau dia masih pakai baju seperti ini misalnya, gunting. ini kita gunting supaya sereal mungkin Pak. Nanti di lapangan ketemunya kayak gini. Guntingnya Pak dari arah sini ke sini. Diganti kan Pak ya? Diganti nanti. Kos anaba. Enggak, yes cumanya kain kafan cuman. Iya. Ganti kafan. Gantinya kain kamu. Ganti. Pulang di pocong. Ya, kawasan dipotong. Sampai pusat. Ya. Oh, salah gunting Pak ya. Harus kupingnya. Ya. Tadi pada saat kita ngangkat kan di bawahnya ada media angkat kayak gini tuh, spray atau apa. Kita turunkan sekalian dengan ini Pak, tanpa kita melihat auratnya, kecuali darurat ya. Ini kita bisa turunin, boleh dibantu nurunin ini, ininya, vakum, ininya. Jadi pura-pura kaki. Ini kesini ya. Ya susah. Iya, itu. Kalau ada jenazah yang kaku, itu kalau sudah lebih dari 2 jam biasanya kaku. Kita bisa
cari ototnya di sini, tapi dipijit lembut gini, insya Allah kita sambil tarik, insya Allah dapat. Gimana ototnya dipijit sih? Sini bagian ini otot ini, sama sini, tapi di pelan Ototnya ya, Bang. Nah, ototnya sini, ini. Kayak dibijit tuh. Nah, tapi jangan dipaksakan, semampunya aja. Ini juga. Nggak usah sini aja, otot yang jangan dipaksakan Pak ya, semampunya aja. Oke. Sekarang bagaimana cara ngelepas ini? Iya. Antum Pak, sama antum angkat di bagian sini, bagian sini sama ini. Yang bagian sana nanti gulung ini ke arah sana, gulung ke dalamnya. Nah, ayo angkat Pak. Miringin ya. 1, 2, 3. Belum ke dalam, dorong. Ya. Dorong ini nih. Dorong Ini terus. ngelepas spray yang di dalam tadi Pak ya. Ya. Cukup. Balikannya. Sekarang kebalikannya. Tahan dulu, tahan dulu. Ada kalau keras. Cukup ya, sampai sini ya. Kemudian kita ini Pak, kalau ini kita bersihin kuku-kukunya, kuku-kuku tadi itu yang ada di sana tuh ya peralatannya, telinganya, hidungnya, kalau memang perlu dibersihkan, ada angkatan bat. Cukup ya. Rajin, rajin ini. Biar yang kemarin ini. Nah, ini Hidung, kupingnya hidung. Sudah. Hidung kuping. Ya. Kayaknya nggak usah praktekin, tahu lah kita semua. Kan berusaha. Tolong. Kemudian kakinya kita kangkangin Pak. Oh. Cara buka celana, dan buka celana kayak di rumah aja tuh Pak. Jangan di sini Pak. Jangan di sini. Jadi gini, cara buka celananya kalau celananya model ini insya Allah mudah. Di lorotin ke bawah ya. Tapi kalau memang perlu gunting, gunting tadi dari arah sini. Kalau memang diperlukan. Biasanya kalau orang udah sakit itu caranya udah celana polos gitu. Iya. Biasanya Yang gitu. pakai jin nggak? Jarang yang Tipis ya. Nah. Oke. Kita lanjut ya. Setelah dikangkangin di Mandiin. sini yang berat adalah nanti yang angkat sini nih Pak. Dada. Kita perlu Dua. perlu orang angkat sini. Seperti ini, apa nih bantu? Sini. Nah, kemudian di yang bagian sana dan bagian sini diurut pelan-pelan. Supaya mudah pakai sabun. Pakai sabun nih. Kami biasa pakai sabun, kemudian digosok seperti ini. Dan bagian sana nyebokin. Untuk nyebokin Pak. Nyebokin Tanpa apa? melihat. Apa? Jangan tinggi-tinggi Pak. Gini. Nah, Langsung. jangan pegang. Ya di depan dulu. Depan dulu. Di kemaluan. Kemaluannya dulu. Kemaluan dulu. Kemudian didubur sambil seperti ini. Oh jadi nggak boleh masukin. Kita yang mencit sini ya. Dan dubur seperti kita cebok aja Pak ya. Jangan dimasukkan ke apa namanya, ke dalam duburnya. Kita cebok aja. Airnya pakai selam. Pakai selam boleh, pakai ini boleh. Sambil Itu harus keluarga atau misalnya keluarganya mau atau keluarganya Nanti itu ini seperti ini dulu. Nanti teknis itunya nanti Pak ya. Nah. Boleh pakai air? Bukan. Iya. Kita Air selang itu Pak. ini pura-puranya gini. Pura-puranya. Jangan terlalu keras, jangan terlalu keras. kecilin saya. Dingin. Gitu. Jadi sebetulnya bisa dari sini. Yes gitu loh. Dari sini. Pakai sabun. Di rel. Nah, itu gosok perutnya ke arah bawah ya. Pelan-pelan. Matanya nutup Pak. Beneran loh. Pura-pura meninggal. Terus ngomong nggak? Antum nyebokin di bagian kemaluan ya. Ceritanya seperti itu 3 kali. Setelah bersih, duburnya dimasukkan sampai bersih. Kontrolnya, Pakai sabun juga. dia pakai sabun. Kontrolnya kita bisa lihat dari situ Pak.
Apa? Nah, air situ tuh. Jadi Oh, udah bening ya? Mentornya ini si leadernya ini lihat dari sana aja deh. Masih udah apa namanya udah bersih atau belum, sambil gosok ini kita nggak usah nyebutin, ketahuan tuh. Lihat sana ya. Lihat dari sana. Terus kita nanya nih, udah berasa keset belum? Kalau misalnya udah, nah cukup. Kak, jangan disiram dulu. Oke, nyiram kulit itu ya. Ini Pak, baik sama nih Pak. Cukup. Itu mesti Enggak selalu. Kemudian kita bisa keramasin dulu Pak. Keramasin. apa berarti Belum. Masih bersih. Ini pakai ini juga. Pakai gayung aja. Apa aja ya, apa ya? Biar nggak masuk ke ini. Sampai nggak deh? Sampai. Nyalain lagi. Ya, pelan aja. Dari pelan ya. Terus lah. Terus. Ya cukup. Nah, supaya nggak masuk ke mulut, hidung dan telinga seperti ini Pak. Kita mesti memperlakukan jenazah sebagaimana orang hidup. Nah, ini mumpung hidup nih, mumpung hidup. Kalau masuk air dia komplain. Nah, jadi seperti ini, kita batasin gitu. Seperti ya, jadi seperti ini Pak ya, kita jaga gini ya. Kemudian dikeramasin. Udah keramas belum? Udah. Nggak usah. Kita tinggal keramasin. Bagian tinggal keramasin. Biar bersih. Nah, iya. Anak khawatir masuk kuping nanti kalau. Oh iya. Jadi kira-kira seperti ini. Kita keramasin. Sela-sela gitu. Ini juga. Kita bersihin. Udah cukup. Tolong dimasukin. Enak adem. Nah cukup, kita bisa mulai wudukan. Kalau mewudukan pakai selang sebetulnya bisa, cuman dia lebih suka pakai gayung karena hitungannya lebih mudah. Saya perlu bantu air gayung. Gayung dengan airnya. Jadi nanti Pak Afif ya, tolong support air madep ke sini, gagangnya madep ke sini nanti. Yang itu nanti yang bawah. Nanti ceritanya setelah nyebokin ganti sarung tangan, nah ceritanya gitu. Untuk yang menunjukkan tadi nggak ikut nyebokin atau tangannya sudah bersih cuci tangan, supaya mudah, anggap satu guyuran ini satu gelasan. Ya, baca Bismillah, menunjukkan dari mulai sini sampai ya bergelangan ya. Bismillah. Satu. Itu seterusnya ya, 2 gitu kan, 3. Habis telapak tangan apa? Tadi langsung ke muka. Kita sering lupa tuh biasanya kalau pas lagi kondisi seperti ini. Hidung dan mulut. Karena kita mesti memperlakukan sebagaimana dia hidup. Coba ya. Jadi kira-kira gini Pak. Ini aja. Jadi nggak perlu masukkan air. Nah, itu sama ini tadi bareng. Tadi bareng hidung dan mulut. 3 kali. Kalau ada apa namanya? Membuat bayi itu waslap. Bisa pakai waslap. Hidung dan mulut seperti itu. Kemudian habis hidung dan mulut buka ya. Ini basah semua, tapi tanpa membasahi masuk airnya gitu. Hidung dan mulutnya nggak masukkan air. Ya, kira-kira seperti ini. 3 kali. Basah semua. 3 kali. Yang perlu kita jaga ini jangan masuk hidung dan mulut. Karena sebagaimana beliau hidup, meninggal juga kita mesti berlakukan sama. Habis hidup dan mulut, buka, kemudian apa? Tangan ya. Tangan nggak ada. Iya dua-duanya. Tadi kalau berapa kali? Kanan dulu.
baru kiri. Soalnya kalau kita guyur semua nanti masuk angin ya Pak. Bisa langsung aja. Oke, lanjutnya dari ujung jari sini sampai siku Pak, 3 kali juga. Masih seperti kita wudhu ya. Ya. Satu kali aja. Biasa juga 1 kali dan udah hitungan. Kemudian habis itu apa? Pala ya. Pala persis kita mandi. Ya persis kita wudhu. Ya. Seperti ini. Kemudian kalau kita sendiri kan pakai telunjuk, karena kita wudhuin orang pakai ibu jari, kita putar. Ya. Oke. Boleh gantian. Kaki kayak. Kemudian kaki Pak. Kanan dulu. Kanan dulu. Dari kaki sampai mata kaki. Di sela-sela gini ya. Nasi. Kasih ya. Gini-gini. Nyaman. Kabur. Yang lama nggak apa-apa nih. Ya. Cukup ya. Kemudian yang kiri 3 kali. Boleh. Teknisnya terserah. 1 kali sini terus ke sini lagi ke sini. Atau kalau saya lebih suka sini 3 kali, 3 kali. Ya. Setelah kita bersihkan sudah, kita butuhkan sudah, sekarang kita lebih besar ke 3 kali bilasan. Bilasan pertama pakai daun bidara tadi. Daun bidara kita bisa tadi blender, Masuk tadi nggak disiram dulu. Kepalanya dibasahin dulu. Tadi udah wudhu, sudah dikeramasin. Sekarang pakai daun bidara 3 kali. Yang sini antum Pak, tutupin hidung dan mulutnya ini. Jadi jangan sampai masuk air. Buat kasih Bang. Ini ditutup gini. Terus kita siram nih. Siram aja beneran Pak. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini yang siram ya. Ini Coba. Kanan dulu. Kanan. Ya. Ini air bidara tadi Pak ya? Air bidara. Kemudian punggungnya nih. Itu miring di sini sekarang. Tangan di sebelah sini. Ceritanya kena semua. Ada yang semua ya. Ya, di sini. Di atas kain berarti. Di mana Pak? Kainnya. Di atas kain nggak apa-apa. Oh. Ya. Ya sambil digosok Pak ya. Ini kan karena ini tadi sabun. Boleh digunakan. Ini tadi ceritanya sebagai sabun daun bidara, kita gosok-gosok masuk biarnya semua kecuali dubur dan kemaluannya karena sudah kita bersihkan. Kemudian yang kiri yang kiri terus dibalik. Oke, terlalu ya gitu. Sambil gosok-gosok itu kan berarti kena daun bidara nih. Ya. Sambil kita gosok tadi, kemudian kita bilas air bersih. Ya, bilas air bersih. Bilas air bersih. Ya, dari kanan dulu atau semua nggak apa-apa sih. Ini bilas doang. Bilas aja. Ngebersihin bidaranya tadi ya. Oke cukup. Setelah dia dianggap bersih, kita pakai sabun. Sama persis kayak daun bidara, sabun sebelah sini, sebelah kanan ini, kemudian yang belakangnya. Sama persis kayak tadi. Setelah disabunin kita gulung aja pakai air bersih. Sabunnya sabun cair ya? Sabun cair. Oke. Ya. Ini
Udah, selesai. Kemudian bilasan terakhir kapur barus kalau yang bukan cervical kita guyur. Apa ceritanya kapur barus? Guyuran terakhir. Nah, kalau yang bukan cervical kita siram aja. Dari kanan dulu ya. Dari kanan dulu sama seperti tadi. Dari kanan, kemudian belakangnya. Ya, cukup. Kalau yang bukan cervical, udah seperti yang itu kita biarin. Tapi yang kapur barus yang kita temukan di sini sekarang ini kita bilas, kita bilas air. Karena sifatnya panas. Kalau di kita yang hidup panas berarti di jenazah juga panas, maka kita bilas. Ya, saya rasa seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Siap. Ya, waktunya 10 menit kalau ada yang mau tanya. Pak. Tadi waktu kasih sabun tadi untuk yang di bagian yang depan itu tangannya masuk ke dalam. Masuk. Jadi fungsinya ini menutupi auratnya biar nggak kelihatan. Masuk seperti ini. Pada saat bilas begitu juga atau di dalam di atas kainnya aja airnya? Airnya Sama juga. nanti berdasarkan kebiasaan nanti bisa kalau kayak tadi anak minta ini segini cukup gitu misalnya. Itu bisa dari atas, bisa dari bawah, Pak. Ya kalau untuk pemula buat nanti di bawah ini dibersih. Yang tadi habis uduk biasanya kan ketika mandi besar itu kan kena kalau Nah, tadi itu pas habis itu kita kelamasin dari itu. Kita kelamasin, tetap sama Pak. Kita kelamasin. Ini kita kelamasin juga. Terus kita bilas, baru kita mandikan dengan 3 bilasan. Bu? Kalau siraman sebetulnya relatif Pak, tapi memandikannya dengan 3 bilasan, maksudnya ganjil 3 bilasan tadi, bilasan bidara, bilasan sabun, bilasan kapur baru. Adapun jumlah airnya, kalau memang bisa antum hitungin, fadol, tapi agak menyulitkan biasanya. Kasih kedingin. Ya, nggak ada pertanyaan Pak? Ya. Kemudian kalau ada luka atau misalnya tadi mau diluruskan atau enggak, setelah dimandikan dia akan lebih mudah di 99% kalau meninggal wajar bisa setelah dimandikan ternyata dia susah. Jadi kalau ada luka yang ekstrim itu luka bekas HD cuci darah biasanya di sini. Itu jangan dibuka Pak, jangan dilepas. Kalau dilepas dia keluar kayak kita di apa namanya? Darahnya keluar kayak kita pas dulu. Pak, iya saya ingin bertanya apa Pak? Perban atau kayak ada masalah Ya, kita ada selang bekas. Jangan dicabut. Nah. kamu ke boros Kaboro, insya Allah relatif lebih mudah Pak. Jadi kita mandiin aja, kemudian harusnya kami ada perubahan ada kali kita yakinkan kering, ditutup itu. Setelah udah kering, Perban lagi yang kemudian cara ngandukinnya dan supaya auratnya tetap ada. Dan ternyata jenazah itu kalau meninggal setelah lebih dari 3 jam, kulitnya itu rawan untuk mengelupas. Jadi waktu kita mengandukinya, apa namanya bisa? Seperti ini aja. Kemudian kita ketal-ketal gini aja. Jadi gosok-gosok. Kalau digosok-gosok, untuk kondisi tertentu ya. Kainnya dilepas dulu berarti kainnya. Nanti Pak, udah tutup semua, rambutnya baru tarik. Jadi kita seperti ini ya, kita gosok-gosok ini supaya auratnya nggak kelihatan. Baru kita lepas kainnya. Anduk ini tahan. Oh, ini kita angkat. Anduk ini tahan aja. Ya, sana ngangkat. Tarik terus. Biasanya dengan cara seperti ini, auratnya insya Allah nggak kelihatan. Biasanya 2. Biasanya 2.
Terus kalau sudah kita buat ini, kita kasih kain lagi. Terus ngandukinnya juga apa kalau begini. Ini ditetel-tetel lagi. Biasanya masih basahnya dia kasih tekuk nih Pak. Kalau pakai anduk baru nggak apa-apa. Gak apa-apa, tambah anduk lagi nggak apa-apa. Ini juga dibersihin supaya nggak basah kainnya nanti begitu dibawa ke tempat dapur. Iya. Kita kasih dapat kainnya di mana nih? Kemana Pak? Dia ngangkat, mengangkatnya. Kayak tadi. Jadi Kasih kain lagi bawahnya. bawahnya boleh kasih anduk lagi nggak Pak? Misalnya, oh kain. Ini ceritanya udah bersih ya. Di atasnya sudah ditutup kain. Kita pengen ngangkat lagi nih. Yang sebelah sini tolong miringin Pak. Yang sebelah antum miringin aja Pak nih. Lah ada. Nah, sebentar Pak, sebentar. Ini digulung ke arah dalam. Yang ujung sini. Oh, situ aja. Nah. Ya. Yang sana nggak usah masukin aja. Nah, masukin ke sini. Ya, cukup. Cukup, pas. Sekarang bagian sana angkat Pak. Miring. Ya, cukup. Sampai di sini ini tinggal gulung persis kayak tadi lagi. Nah, buat ngangkatnya. Kainnya masih tebal ya. Segini kalau jenazahnya segini kuat bisa. Terus sampai bawah sini kuat. Ya. Kalau mau muat, itu muat. Kalau ini kuat. Belinya. Ini kuat nih. Selimut, Biasa spray. ada. Atau bukan rumah. Dari rumah. Kita manfaatin yang ada aja, Pak. kain-kain kaos sama gitu aja. Dan enggak. Kalau misalnya nggak ada kain Yang molor kita copot. Limut. ini buat ngangkat doang. Buat ngangkat ini. Buat ngangkat. Pertanyaannya kan tadi kan ngangkatnya gimana gitu ya. Nah, ini buat ngangkat aja. Atau kalau segini dan tempatnya pintunya itu kan lebar tadi. Pintunya sempit, angkat seperti tadi itu. Dari arah sisinya aja atau sana aja. Kalau dua sisi lebih merepotkan biasanya. Lupa ya? Ya lanjut di oper sekarang. Sekarang Kapan? Kapan? Udah.